welcome back again si Pututan. Masih seputar WL Toys. Buat kalian yang nanya-nanya WL Toys kemarin, terima kasih masukan dan sarannya. Hari ini kita wujudkan dalam konten RC murah, harga RC murah, RC ngebut harga hemat, RC Sultan harga rakyat. Jadi inilah dia The Explorer Conquer the World. Explore Off-Road Racing Conquer the World. Explore Off-Road Racing Conquer the World. Ya, Explore, ya gimana lah, pokoknya itulah. Intinya ini adalah sebuah varian baru ya dari WL Toys ya, yang sudah sempat ada. Jadi varian ini udah ada zaman dulu banget, kita pernah review, view-nya juga bagus. Terus sekarang muncul dengan brushless. Ya, perbedaannya apa? Kita bisa lihat bareng-bareng. Dari sini ada tulisan 4-wheel drive masih tetap. Nah, ini udah beda, speednya 75+. Lalu sudah tulisan RTR tetap. Di sini dia menampilkan sesuatu yang baru ini. Shock absorbernya baru, brushless motornya baru, ISC-nya 60 ampere baru. Terus digital water tightening steering gear. Waduh, ini servonya ada yang ngomong digital ya. Terus alloy gear, jadi gearnya alloy. Saya rasa gearnya yang lama juga alloy, jadi mungkin spesifikasi ya. Nah, di sini jelas kalau ini yang benar-benar beda ya. ISC, shock sama brushless. Ya, di sini hadir dua varian ya. 124016, 124017. Bedanya ini yang satu model short course, yang satu model buggy ya. Jadi diferensiasinya beda. Terus yang kalian lihat di sini ini yang seri buggy seperti ini ya. Jadi shock depan dan belakangnya sama, model buggy racing seperti biasa. Tetapi untuk yang short course ini shocknya agak berbeda. Kayak apa bedanya? Mari kita buka. Yang pertama nongol buku panduan, charger, sama kunci ban. Kunci bannya sudah alloy ya. Jadi ini beda dengan yang dulu pakai plastik. Lalu remote kita lihat. Jadi remote-nya ini jelas sudah pakai setir biru ya. Dulu setirnya itu kalau nggak salah black chrome, sekarang biru. Masih tetap sama dengan remote yang sama M2R. Di sini ada adjustment switcher, tombol untuk mengubah profile. Lalu di sini juga ada on off button. Ini ada throttling, ini ada steering, di atas ini ada steering trim, dan di bawah ini ada throttle DR. Ya, jadi kelurusan dari ban depan bisa diatur dari sini ya. Dan untuk throttle DR itu adalah mengatur bukaan gas. Jadi bukaan throttle itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Bisa dipakai buat kita yang newbie, kalau mungkin RC ini dipegang oleh orang yang belum berpengalaman atau anak kecil, kita bisa kecilin itu. Tetapi untuk orang yang profesional, waduh, yang racer antusias, dia itu bisa menggunakan ini sebagai batas maksimum kecepatan dalam track, supaya mobilnya nggak oleng, supaya mobilnya nggak gampang meluntir. Jadi dia akan mengurangi dan mengatur itu, sehingga driver itu dengan leluasa akan ngebejek ini dengan enak banget. Jadi buat kalian semua, kalau kalian tanya ke kita ya, itu perlu atau enggak? Ya, jawaban kita perlu banget. Kalau pemain RC profesional masa pakai remote gini, ada-ada aja. Loh, gini loh. Kalau pemain RC profesional, dia itu pasti tahu klasemennya. Ya, apabila memang ada sebuah etape fun race ya, yang mengharuskan kita untuk standar pabrik ya, mau nggak mau remote ini harus terpakai dong. Ini standar pabrik, dan one make race seperti itu sangat sering dilakukan, mengingat mobil WL Toys yang seri-seri ini itu sudah benar-benar highly disiapin ya. Jadi sudah supportnya itu bagus banget untuk professional kit, karena semua bisa di setup. Jadi ya sering banget terjadi ya, dia memberikan remote yang menurut saya proper untuk dipakai main. Menurut saya ini enak banget. Jadi no debat kalau remote ini enak. Masalahnya cuma satu, agak bleaching, tapi ya itu sedikit sekali. Buat kita yang tahu harga RC, menurut saya ini udah more than enough. Harganya berapa? Harganya murah, 1 jutaan. Spesifikasinya udah bagus banget.
Bener tuh sih, sejutaan ya. Iya. Ini adalah penampakan dari RC-nya itu sendiri. Nah, sama seperti halnya WL-Toys yang tadi dan yang lain dan yang kemarin, dia menggunakan shock itu yang namanya big bore. Ya, bedanya yang bugi itu depannya itu miring seperti ini, ya, yang belakang juga miring seperti ini. Tetapi dengan short course seperti ini, depannya dibuat miring seperti ini, belakangnya lurus, hanya dia agak rebah ke depan seperti ini. Nah, secara teknis ya, perbedaan dua RC ya, bisa dikata ini short course ya, yang satu itu bugi ya. Perbedaannya adalah di mana tempatnya bermain ya. Enak mana? Sering banget orang itu tanya ke kita. Kalau murah mana? Murah yang ini. Loh, kok bisa? Mau harganya sama? Iya, harganya sama, kalian dapat lampu, kalian dapat spare tire, otomatis kan lebih murah. Tetapi kalau ada orang yang tanya, enak mana atau ngebut mana? Wah, ini tangguh mana? Nah, ini. Jadi gini. Bugi itu ST, kalau short course ini teh anget ya. Jadi antara ST dan teh anget itu sama-sama ya, sama-sama RC. Cuman kan harus dibedain di mana dia dibuat main, betul nggak sih? Kalau di dalam track otomatis enak bugi. Kalau di luar track ya otomatis enak yang bisa dibilang short course seperti ini. Ini bisa dibilang short course nggak sih? Harusnya ya bisa ya. Karena ya bentuknya ya arahnya ke situ, cuman ya jadi-jadian, cuman ya buat kalian yang semua yang bisa menyebutkan tipe genre dia ini dengan lebih proper dengan alasannya mungkin bisa ditulis di kolom komen ya. Kalau menurut saya sih dia itu termasuk short course ya. Ya kayak apa itu namanya? Itu loh. Losi, bukan yang bahare. Yang kuning hitam itu loh. Kita kan punya satu losi itu. Sama itu. Tipenya apa itu namanya? Losi apa itu? Losi dan Tenacity. Tenacity, iya. Tenacity. Tenacity itu kan bentuknya seperti ini. Betul nggak sih? Bedanya bodinya dia seperti ini. Iya, tapi kan secara dimensi dia kan harusnya seperti ini ya. Jadi cuman mungkin ya ada sedikit perbedaan ya. Ini kan ya lucu-lucuan. Tapi menurut saya lucu-lucuannya ini kali ini ya benar baik ya. Jadi RC ini enak banget dibuat basing ya. Buat kalian yang nggak ngerti basing itu apa, basing itu kayak kita main di pegunungan ya. Ada sabana ya, ada batu-batu, dikit-dikit itu enak. Kenapa? Karena ground clearance-nya dia dibanding bugi lebih tinggi. Dan dia menggunakan shock belakang yang lebih lembut lagi karena dia itu ditaruh gini ya. Nyamping ke belakang. Jadi untuk itu enak, tetapi dia itu nggak enak untuk manuver seperti ini. Jadi manuver seperti ini itu kurang enak. Ya, belakangnya cenderung agak telat. Ya, kalau bugi dia itu manuver kiri kanannya jauh lebih smooth. Kenapa ya? Karena skoknya itu independennya modelnya itu benar-benar menitik beratkan di permanuveran. Untuk kalau landingnya ya lebih kurang tidak seenak ini karena bugi sendiri kan ada tracknya ya. Jadi ada jumping, ada landing itu kan semua predik. Nah, kalau ini kan tidak didesain untuk sesuatu yang predik ya. Habis landing tiba-tiba turunnya harus langsung gini. Jadi kalau bugi kan gini ya, jadi bisa pas gitu. Kalau ini kan bisa langsung tiba-tiba tikungan mati lah, tiba-tiba langsung putus dan lain sebagainya. Jadi overall disitulah perbedaan antara bugi dan RC yang ini. Enak mana ya? Depends ya. Kalian mainnya di mana? Kalau kalian mainnya di track ya beli yang bugi. Kalau kalian mainnya di alam yang sering terbuka ya mendingan yang seperti ini. Kalau main di depan rumah ya lebih kurang lah ya. Bisa pakai yang mana aja. Tapi kalau kalian agak bawa dia untuk gravelan tipis-tipis ya kami sarankan mendingan kalian pakai yang ini. Untuk membuka body ini sedikit berbeda dengan yang bugi ya. Yang bugi kan pinnya ada di sini dan di bagian belakang sini. Kalau ini pinnya ada di dashboard dua ini. Lalu kalian buka dia seperti ini. Nah, seri 14 dan seri 12. Seri 12 baterainya itu 1500,
Kalau seri 14 dia menggunakan baterai 2200. Nah, di sini itu unik dan lucu. Kenapa? Karena untuk seri 14 dan 12 sama-sama menggunakan ESC dan motor combo yang sama-sama 60 ampere. Jadi kalau ditanya ngebut mana 14 sama 12, jawabannya sama. Bahkan mungkin 14 lebih unggul karena dia lebih kecil. Tetapi itu tidak terlalu signifikan gitu loh. Jadi ya lebih kurang sama. Bedanya kalau yang 14 ISC-nya bisa ditaruh di depan motor seperti ini. Kalau yang 12 kan dia di atas motor seperti ini. Jadi ya peletakan dimensionalnya aja yang beda. Jadi untuk fitur lebih kurang sama. Dia juga menggunakan servo saver yang bisa melindungi servo dari benturan kencang di bagian sini. Jadi kalau nabrak-nabrak itu juga nggak, istilahnya itu nggak worry terlalu gimana gitu ya, karena servonya sangat terlindungi. Untuk chamber dan chester semua bisa diatur dari link yang ada di sini. Jadi setupnya ini sudah bisa dibilang profesional ya, karena itu adalah syarat minim untuk RC dipakai balap. Fungsinya apa? Ya, jadi fungsinya chamber dan chester itu adalah untuk mengetahui atau mengatur manuver dari sebuah mobil dengan memberikan setup yang berbeda di setiap bannya independen. Jadi mungkin bannya itu agak di two in atau two out, bannya bisa. Terus di chamber juga bisa dimiringin ya. Semua itu ada impact-nya. Jadi yang di garis yang tepat itu bisa meningkatkan stabilitas tetapi mengorbankan speed, atau menambah speed karena gripnya bagus tapi menghilangkan stabilitas. Jadi itu semua customable, tergantung yang ngegas, tergantung yang make. Nggak mungkin settingan chamber chester seseorang itu sama kecuali gaya balapnya sama. Jadi itulah kompleksitas dalam dunia balap ya. Ngomongin balap jadi pengen balapan ya. Balapan itu enak, tapi stres. Main adventure itu nggak stres, santai, refreshing, tapi agaknya ya bisa bikin bosen kalau diterus-terusin. Jadi ya tergantung di mana kalian. Nah, kalau kita ya santai-santai aja ya, yang ada apa ya itulah yang dijalanin, ya nggak sih? Kalau nggak ada ya diada-adain biar ada-ada aja gitu ya. Jadi overall itu ya untuk bugi kali ini ya, WL Toys yang cukup belakangan ini wanter banget yang nanya ya, karena ya memang RC ini marketnya tepat sekali ya. Jadi ini adalah RC yang murah meriah tetapi juga nggak ngawur. Nggak ngawurnya kenapa ya? Karena ini memang didesain baik sekali untuk sekelas profesional kit. Nah, jadi ya bener-bener RC hobi yang ramah di kantong dan bisa puas, karena ya memang beneran ini memuaskan banget. Jadi bisa diatur semua, terus basic standarnya dia itu sudah racing banget ya. Jadi udah enak. Kalau kalian tanya ke kita, kalau beli ini apa yang di-upgrade? Yang di-upgrade ya tentu saja menambahkan giro ya. Jadi giro itu penting karena RC basing itu kan ya harus ada giro. Jadi ganti receiver. Lalu kalau servonya itu steeringnya rusak, baru kita ganti yang 1/10. Gimana cara gantinya? Kalian bisa ganti bracketnya atau custom bracketnya, jadi itu tidak terlalu sukar, jadi itu bisa diatasi juga. Dan selebihnya tidak ada yang perlu diganti ya. Paling kalau menurut kami ya, untuk RC basing ini yang perlu kalian siapin lebih adalah ban. Extra tire itu penting banget, karena kita nggak tahu apa yang akan dialami atau dihadapi RC kita ini, kita jauh mainnya gitu ya. Dan kalau ban itu sobek ya, you have to stop the game ya. Kalian harus ganti roda ya dan lain sebagainya. Masa kalian pergi main jauh-jauh, bannya sobek terus berhenti, kan ya nggak seru. Paling nggak ya harus ada beberapa ban. Jadi itulah yang harus kalian siapin ke depannya. Dan pastiin kalian beli bannya beda ya, karena ban depan dan belakang lebarnya beda. Diameternya sama, lebarnya beda. Jadi harus hati-hati. Ini bisa kalian lihat. Ini lebih kecil daripada yang belakang ya. Jadi pastiin kalau beli ngeset-ngeset biar nggak salah. Kalau ada yang nanya, diganti yang besar semua bisa atau nggak? Bisa. Jadi nggak ada masalah kalau mau pakai yang gede semua.
Kalaupun kalian mau pakai yang kecil semua juga nggak ada masalah. Tetapi semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi harus kalian pikirin. Kalau ban depan kecil, movement-nya lebih enak. Ya kalau ban belakangnya besar, traction-nya dia jauh lebih dapat. Kalau diganti besar semua, traction-nya tambah 2 watt tapi mobilnya susah belok. Ya. Kalau diganti kecil semua, belok-beloknya enak tapi mobilnya susah ngegas lurus. Kalau pakai giro bisa lurus, bisa. Kalaupun pakai giro bisa lurus, mobil kalian pasti lebih pelan. Kenapa? Karena tapaknya juga lebih kecil. Sehingga daya lontarnya itu juga berkurang. Seperti itu menurut saya. Oke, jadi kapan kita balap? Tulis aja di kolom komen ya kapan kita balap. Karena ya berawal dari pembalap, main ke RC, jadi ya memang balapan itu punya posisi tersendiri di hati kita masing-masing ya, karena balap itu memang menyenangkan. Terlepas itu stres ya, tapi itu menyenangkan. Oke sob, jadi inilah dia konten kita hari ini tentang WL Toys yang meresahkan kalian semua ya. Jadi semoga konten ini bisa menambah wawasan kita semua tentang RC balap, bentuk RC yang baru, RC murah tetapi baik, dan berguna juga buat kalian yang mau beli WL Toys ini. Karena apa ya? Karena memang ini highly recommended and ready to run, ready to race. Jadi enak banget. Punya RC spek profesional, harganya murah, spare part-nya murah, gantinya juga gampang. Jadi ya buat kalian yang pengen main RC pertama kali coba-coba, ini adalah pilihan yang sangat tepat buat kalian. Dijamin tidak akan menyesal. Sampai ketemu lagi, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar tahu update-nya, leave a comment untuk tanya apapun atau mau berinteraksi atau mau kasih saran masukan siapa yang harus kita review berikutnya, and please kindly kalian share karena sharing penting buat growth kita. Sampai ketemu lagi and bye-bye.